Jumpa kembali di Fakta Loka. Kali ini Fakta Loka akan mengangkat topik tentang 15 tanda kalau temanmu seorang psikopat. Kamu barangkali pernah memanggil kenalanmu dengan kata psiko karena tingkah lakunya yang kasar atau memberi label psikopat untuk karakter jahat di film-film populer. Namun, seseorang yang menjengkelkan belum tentu seorang psikopat. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga ia dapat dikategorikan mengidap kelainan jiwa itu. Lalu, bagaimana cara mengenali seorang psikopat di sekitar kita, khususnya di lingkungan kerja? Walaupun hanya seorang profesional yang dapat mendiagnosa psikopat, bos dan rekan kerja dapat mengetahui sejumlah tanda seorang psikopat di tempat kerja. Berikut ini 15 tanda bahwa temanmu adalah seorang psikopat. Pertama, mereka memiliki motif dan niat sadis. Tanda psikopat yang paling terkenal adalah sifat sadis mereka. Seorang psikopat memotivasi orang lain melalui rasa takut dan bukannya rasa hormat. Dan mereka berniat untuk menghancurkan, bukan membetulkan. Kedua, mereka pandai berbicara dan menebarkan pesona yang palsu. Psikopat ahli dalam menampilkan diri mereka secara baik. Psikopat adalah pembicara hebat yang dapat dengan mudah membumbui percakapan dengan tanggapan cerdas dan cerita tidak mungkin tapi meyakinkan yang membuat mereka terlihat baik. Dihadapkan dengan pesona seperti itu, kamu mungkin percaya kalau psikopat itu orang yang menyenangkan bahkan hingga akhir percakapan. Ketiga, mereka menganggap diri mereka penting. Psikopat melihat diri mereka sebagai pusat alam semesta. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang sangat penting sehingga mereka percaya bahwa orang lain hanyalah alat yang bisa digunakan. Keempat, mereka percaya diri. Banyak orang bermasalah dengan kepercayaan diri mereka. Beda halnya dengan seorang psikopat yang memiliki kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Jadi, berhati-hatilah dengan rekan kerja yang selalu membicarakan tentang betapa hebatnya mereka. Kelima, mereka pembohong hebat. Ketika psikopat mulai berbohong, mereka tidak bisa dan tidak mau berhenti. Tidak seperti orang normal, psikopat justru tidak peduli kalau kebohongan mereka diketahui, sebab mereka bisa berbohong lagi untuk menutupinya. Keenam, mereka berpikir aturan tidak berlaku untuk mereka. Sama seperti seorang narsis, seorang psikopat sangatlah egois dan sikapnya dingin, sehingga mereka percaya kalau mereka bisa lolos dengan perilaku buruk. Ketujuh, mereka menjalani gaya hidup parasit. Satu hal yang dipikirkan seorang psikopat, yakni mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan apa yang ingin mereka capai seperti parasit. Psikopat akan menjalani hidup mereka, melakukan, mengatakan, berperilaku, dan bertindak tanpa mempertimbangkan orang lain. Seorang psikopat akan melakukan apapun yang mereka inginkan, sehingga mereka tidak menganggap aturan kehidupan normal berlaku bagi mereka. Psikopat merasa bahwa mereka kebal terhadap kritik apapun, termasuk dalam hal bagaimana mereka menjalani gaya hidup mereka. Kedelapan, mereka licik dan manipulatif. Psikopat adalah master dari tiga hal, yakni manipulasi, defleksi, dan tipuan, yang kesemuanya membantu mereka mempertahankan posisi nomor satunya. Seorang psikopat hanya menginginkan pujian, tetapi jika ada yang tidak beres, mereka akan mencari kambing hitam untuk membelokkan dan menyalahkan. Kesembilan, mereka memiliki masalah perilaku sejak kecil. Psikopat di tempat kerja kemungkinan besar adalah para pelaku bullying di taman bermain. Mereka mengambil apapun yang diizinkan untuk dilakukan di lingkungan sekolah dan membawanya ke tempat kerja. Beberapa tanda perilaku awal mencakup kecurangan, kebohongan, pencurian, pembakaran, penyalahgunaan narkoba, pembolosan, vandalisme, dan atau seksualitas dewasa sebelum waktunya. Walaupun banyak anak dapat menunjukkan perilaku seperti itu, namun seorang psikopat akan menampilkannya lebih sering daripada tingkat yang lebih serius. Kesepuluh, mereka tidak merasakan emosi seperti orang normal. Seorang psikopat dapat meniru respon emosional secara efektif, tetapi mereka tidak bisa dengan tulus merasakannya. Kebanyakan psikopat adalah ahli dalam memanipulasi sehingga orang di sekitarnya tidak menyadari sifat aslinya sampai hal buruk terjadi. 11. Tujuan jangka panjang mereka tidak realistis. Walaupun para psikopat berjuang untuk mencapai tujuannya sendiri, sebab mereka adalah perencana buruk, namun mereka mengharapkan kalau orang lainlah yang menyelesaikannya. Walaupun tugas itu mungkin mustahil dilakukan, namun psikopat membenarkannya sebab dalam pandangan mereka yang terbatas,
Ini adalah tujuan yang masuk akal. Ke-12, mereka tidak menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah. Kecenderungan psikopat untuk tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakan mereka, tidak peduli seberapa buruk dampaknya terhadap orang lain, dapat dikaitkan dengan kemampuan luar biasa mereka untuk merasionalisasi tingkah lakunya. Meskipun teman dan keluarga seorang psikopat terluka secara fisik atau emosional akibat tindakannya, seorang psikopat biasanya akan membelokkan kesalahan dengan berbagai alasan atau mengingkarinya. Ke-13, mereka memiliki temperamen yang menakutkan. Jangan tertipu oleh penampilan yang menawan. Psikopat adalah orang yang sangat picky. Hal terkecil sekalipun dapat membuatnya marah besar. Jadi, berhati-hatilah dengan orang yang terlampau panik dengan hal-hal kecil di kantor. Ke-14, kecenderungan untuk menjalin hubungan tanpa komitmen. Hubungan perkawinan jangka pendek bisa jadi merupakan tanda psikopat. Tetapi ada baiknya kamu tidak terlalu cepat menilai. Mereka mungkin saja buruk dalam hubungan atau tidak begitu tertarik pada komitmen. Ke-15, mereka sering bosan. Jika salah satu kolegamu terus-menerus mengeluh tentang betapa bosannya mereka bekerja, mungkin kamu memiliki pekerjaan yang membosankan atau rekan kerja yang cengeng. Tetapi dengan beberapa tanda ini, kebosanan konstan sebenarnya bisa mengindikasikan psikopat. Itulah tadi 15 tanda kalau temanmu seorang psikopat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video-video Fakta Loka berikutnya. Bye.